Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah ya'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat beriringi salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku seluruhnya akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali mereka yang enggan. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapakah orang yang enggan itu? Qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang ingkar atau bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia termasuk orang yang enggan. Ikhwati fillah ya'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita berbicara tentang surga, maka ada dua hal yang membuat kita layak dan berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah maghfiratuh, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah rahmatuh, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hal yang membuat kita berhak dan layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa'lamu annahu lan yanju'a ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dari api neraka dengan amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa katanya? Tidak juga dengan aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala menaungiku dengan ampunan dan rahmatnya. Ikhwati fillah ya'azani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah dua hal yang membuat kita berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami zalim kepada diri kami ini.
Lihatlah bagaimana Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahannya, mengakui atas perbuatannya. Dia telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia akui kesalahannya itu. Walaupun kita tahu bagaimana ceritanya, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga bagaimana? Dia dibujuk rayu, digoda oleh syaitan agar mendekati pohon yang dilarang untuk didekati. Kemudian memetik dan memakan buahnya. Nabi alaihissalam tidak melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Nabi Adam tidak melemparkan kepada iblis yang telah menggodanya, tidak. Dia mengakui kesalahannya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, ikhwah sekalian. Kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat maksiat, akuilah kesalahan itu. Katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Karena kalau kita berbuat dosa ya ikhwah, kita termasuk salah satu menzalimi diri kita sendiri. Lihatlah bagaimana Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga hanya gara-gara satu kesalahan. Lihatlah iblis dikeluarkan dari surga hanya membuat satu kesalahan. Lalu bagaimana dengan kita ikhwah? Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini? Berapa tahun kita sudah hidup di dunia ini? 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai mungkin sekarang ada yang udah 50, 60 tahun. Berapa dosa yang telah kita lakukan? Pertanyaannya adalah, apakah layak kita masuk surga? Jawabannya adalah tidak layak kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dan merahmati kita. Makanya Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Ikhwati fillah ya azanillahu wa iyyakum jami'an. Satu kesalahan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni, kita berhak untuk masuk neraka. Makanya ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya bahwa ada orang-orang yang masuk neraka gara-gara hanya melakukan hal kecil, sepele, yang hal remeh, kalau kita anggap itu hal remeh, tapi Allah Subhanahu wa taala mencampakkannya ke dalam neraka. Apa sebabnya? Ada orang yang masuk neraka gara-gara dengan hal kucing, seekor kucing. Sebegitu mahalkah seekor kucing sampai membuat orang tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Ada orang yang masuk neraka gara-gara mengganggu tetangganya, hal kecil, seakan-akan kita melihatnya biasa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni, maka dia berhak untuk masuk neraka. Walaupun kita lihat dia orang yang taat, walaupun kita lihat dia orang yang qiyamul lail di malam hari, dia berpuasa di siang hari, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni satu kesalahan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkannya ke dalam surga. Ada orang yang masuk neraka gara-gara hanya mengatakan kau tidak masuk surga. Hanya mengatakan seperti itu. Kecil, seakan-akan kita pikir kecil. Tapi kalau Allah tidak mengampuni, maka tidak ada ampunan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan ke dalam neraka. Ikhwati fillah ya azanillahu wa iyyakum jami'an. Untuk itu, marilah kita senantiasa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah kita berbuat. Kecil besar itu kita ampun. Meminta ampun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Selanjutnya yang membuat kita masuk surga, yang membuat kita layak untuk berhak masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan apa yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Entah itu amalan kecil ataupun besar. Bisa jadi hanya sekedar dengan amalan kecil yang kita perbuat. Hanyalah amalan sepele yang menurut kita sepele. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau melihat itu dan kemudian merahmati kita, Allah Subhanahu wa taala berhak memasukkan kita ke dalam surganya. Makanya kata Rasulullah SAW, ada orang yang masuk surga gara-gara hal kecil juga, hal sepele masuk surga. Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sabun au sittuna au bid'un wa sittun fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada sekitar 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi tingkatannya adalah perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan.
Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian daripada iman. Lihatlah, ada orang-orang kecil, orang melakukan hal sepele tapi dia masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya azanillahu wa iyyakum jami'an. Untuk itu, janganlah kita merasa bahwa kita ini sudah banyak amalan kita. Janganlah merasa kita bahwa kita ini termasuk orang yang paling taat di dunia ini. Seakan-akan kita sudah tidak punya dosa. Jangan merasa bangga dengan amalan-amalan kita. Kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada satu kesalahan, dua kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain, kepada teman kita, itu yang bisa membuat kita dijerumuskan kepada neraka, nauzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah, kemudian kita juga harus selalu berbuat baik, sedikit kecil apapun yang perbuatan itu. Berbuat baiklah. Yang walaupun hal sepele, hal kecil yang kita anggap remeh, kerjakan itu. Barangkali dengan apa yang kita kerjakan, hal yang kecil itu membuat Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ikhwati fillah ya'azanillahu wa iyyakum jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Bertaubatlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ikhwah, Rasulullah yang sudah maksum, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 sampai 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak itu? Atau mungkin saja sampai saat ini kita masih belum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu ikhwah sekalian, ikhwati fillah ya azanillahu yakum jami'an. Marilah senantiasa kita meningkatkan kebaikan kita, berbuat kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu, lakukan. Kemudian beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa dalam sehari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita telah banyak berbuat maksiat, sadar berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan apa kita meminta hapus dosa-dosa kita? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum.